Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillahi wahdahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa man tada wa man wafa. Amin. Jemaah salat Isya dan tarawih yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan kembali tujuan utama kita dari beribadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Berkat dari ayat tersebut kita memahami bahwa tujuan utama dari puasa adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Namun untuk mencapai ketakwaan tersebut kita harus memahami tingkatan-tingkatannya. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mengenal 3 tingkatan puasa, yaitu puasa jasmani, puasa nafsiyah, dan puasa rohani. Tingkatan pertama dari puasa adalah puasa jasmani, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Inilah tingkatan paling rendah dari 3 tingkatan tersebut yang kita wajib jalankan sesuai syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyam sunnah, puasa adalah perisai." Artinya puasa menjadi pelindung kita dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Namun jika puasa kita hanya untuk menahan lapar dan juga dahaga, maka kita hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga yang kecil. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sebuah hadis, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'arsy." Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu kita harus naik ke tingkatan puasa yang lebih tinggi, yaitu puasa nafsiyah, menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu yang bisa berupa perbuatan, perkataan, ataupun pikiran yang dapat merusak pahala puasa kita. Karena puasa bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga menahan lisan dari segala buruk, menjaga mata dari yang tidak pantas berpilihan, menahan telinga dari mendengar gosip, serta mengendalikan hati dari yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yad'u qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa ini sebagai sarana untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan memperbaiki akal kita, agar puasa yang kita jalankan jauh lebih bermakna dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasa rohani. Tingkatan yang tertinggi adalah puasa rohani, yaitu puasa orang-orang pilihan. Pada tingkatan ini seseorang tidak hanya menahan lapar, haus, hawa nafsu dan juga hawa nafsunya, tapi juga memusatkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, berbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan merenungkan kebesarannya, serta menjauhkan diri dari ketergantungan duniawi. Orang yang berada dalam tingkatan ini
tidak mudah marah, tidak mudah gelisah, dan selalu merasa cukup dengan segala yang Allah berikan. Mereka lebih banyak mengingat akhirat dan senantiasa menunjukkan percumbaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan benda gurau. Sedangkan kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Sekiranya mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64.